Kirana Adinata menyadari suaminya telah memberikan kamar tidurnya kepada sahabatnya sendiri, saat ia pulang dan menemukan potret ibunya tergeletak tertelungkup di lorong. Dua orang dari jasa pindahan sedang membawa sofa beludru pucat menaiki tangga utama. Seorang pria lain berdiri di bawah lampu gantung kristal dengan papan jalan, mengarahkan mereka menuju sayap timur Wisma Adinata. Kirana meletakkan kopernya dan memandang melewatinya. Soraya Puspita muncul di puncak tangga, mengenakan kimono sutra putih milik Kirana. Selama 23 tahun, Soraya adalah orang yang Kirana telepon setelah setiap kemenangan dan setiap pemakaman. Soraya telah menggenggam tangan Kirana saat ibunya meninggal, merangkai bunga di pernikahannya, dan bersulang untuk Bima Prakoso sebagai satu-satunya pria yang layak untuk sahabat tertuanya. Sekarang, ia meletakkan satu tangan yang terawat di atas pegangan tangga dan tersenyum seolah-olah Kirana adalah tamu yang datang terlalu awal. "Kau sudah kembali," kata Soraya. "Bima bilang rapat di Singapura akan berlangsung sampai Jumat. Rapatnya selesai kemarin." "Kenapa ada orang pindahan membawa furnitur ke kamarku?" Bima melangkah keluar dari belakangnya, mengancingkan lengan ke mejanya. Dia tidak terlihat malu. Dia terlihat terganggu. "Kita perlu bicara," katanya. Tatapan Kirana beralih dari kaki telanjang Bima ke kimono sutra yang dikenakan Soraya. "Sepertinya kalian sudah selesai bicara tanpaku." Salah satu pekerja pindahan menundukkan pandangannya. Lorong menjadi sangat sunyi. Bima menuruni tangga. Dia tampan ketika Kirana menikahinya 12 tahun yang lalu, penuh percaya diri dan pesona yang terukur. Di usia 40, dia telah belajar mengenakan rasa berhak seolah-olah itu adalah setelan jas mahal lainnya. "Aku dan Soraya tidak merencanakan ini," katanya. "Ini terjadi karena kami berdua kesepian. Kau menghabiskan hidupmu terkubur dalam urusan bisnis Adinata dan rapat dana warisan. Kami menginginkan sesuatu yang nyata." Soraya turun di belakangnya. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Sabuk kimono itu terikat dalam simpul yang sama yang diajarkan Ibu Kirana kepada mereka berdua saat berusia 15 tahun. "Lepaskan," kata Kirana. Soraya mengerjap. "Apa?" "Kimono sutra ibuku. Lepaskan sebelum kau mengucapkan sepatah kata pun lagi." Warna merah menjalar di bawah riasan Soraya. Dia berbalik dan berjalan ke atas. Kain sutra itu terseret di belakangnya. Bima menghela napas tajam. "Inilah masalahnya. Semuanya milikmu. Rumahmu, aturanmu, barang-barang ibumu." Soraya membuat sebuah ruangan terasa seperti seseorang bisa bernapas di dalamnya. "Kalau begitu bernapaslah di tempat lain." "Aku memang berniat begitu." Dia mengambil sebuah map dari meja konsol. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai pagi ini. Apartemen perusahaan sedang direnovasi, jadi aku dan Soraya akan tinggal di sini untuk sementara. Kau bisa menggunakan villa di puncak selagi kita menyelesaikan kesepakatan." Kirana melihat map itu tetapi tidak menyentuhnya. "Kau memintaku meninggalkan Wisma Adinata? Rumah perkawinan kita," Bima mengoreksi. "Pengacaraku bilang aku punya hak tinggal. Setelah 12 tahun, perkebunan, Adinata Biotek, dan dana investasi warisan semuanya akan dipertimbangkan dalam pembagian harta Gonogini. Aku ingin ini ditangani secara baik-baik." Soraya kembali mengenakan gaun merah miliknya. "Kirana, villa di puncak itu indah. Kau selalu bilang kau lebih suka di sana. Mereka telah melatih ini." Kesadaran itu terasa lebih dingin daripada keterkejutan. Bima percaya pernikahan telah memberinya separuh dari segalanya. Soraya percaya persahabatan telah mengajarinya di mana barang-barang berharga disimpan. Pintu depan terbuka sebelum Kirana menjawab. Seorang pria berjas gelap masuk bersama pengacara keluarga Kirana dan kepala keamanan perkebunan. Pria itu tinggi, tenang, dan tidak salah lagi bahkan tanpa berita utama keuangan yang mengikuti 3 akuisisi terakhirnya. Arya Wiryawan telah membangun modal Wiryawan menjadi salah satu firma investasi swasta terbesar di negara ini. Dia juga pelindung independen dana warisan abadi Adinata, yang ditunjuk oleh Ibu Kirana 7 tahun sebelumnya. Dia sudah mengenal Kirana sejak masa kuliah, jauh sebelum keduanya belajar betapa mahalnya harga sebuah kesuksesan. Wajah Bima mengeras. "Kenapa dia di sini?" Arya melepas sarung tangannya. Perhatiannya tertuju pada Kirana terlebih dahulu, memperhatikan koper, para pekerja pindahan, dan potret yang terbalik. "Kantor Anda menelepon ketika kode akses perkebunan diubah tanpa otorisasi," katanya. "Protokol keamanan dana warisan memberitahuku." Soraya melirik Bima. "Kau bilang kode itu milikmu untuk diubah." "Memang, aku tinggal di sini." Pengacara keluarga, Ibu Melinda Sutanto, membuka sebuah map kulit. "Pak Bima, Wisma Adinata bukan properti perkawinan. Ini dimiliki oleh dana warisan abadi Adinata. Ibu Kirana adalah penerima manfaat seumur hidup dan pengelola utamanya. Anda memiliki hak tinggal yang dapat dicabut melalui pernikahan Anda,
dengan persetujuan beliau. Persetujuan itu baru saja dicabut. Bima menatapnya. Kirana mewarisi rumah ini saat kami menikah. Dana warisan mewarisinya sebelum pernikahan Anda. Ibu Kirana tidak memilikinya secara pribadi, dan Anda juga tidak. Arya memandang ke arah para pekerja pindahan. Apapun yang dibawa masuk hari ini bisa dibawa keluar lagi. Keamanan akan mengawasi. Bima melangkah lebih dekat ke Kirana. Kau meneleponnya sebelum bicara denganku? Aku tidak menelepon siapapun, kata Kirana. Kau mencoba merebut properti dana warisan, dan dana warisan menyadarinya. Soraya melipat tangannya. Baik, kami akan pergi. Bima masih memiliki setengah perusahaan. Ibu Melinda membalik halaman. Tidak. Adinata Biotech dimiliki 68% oleh dana warisan, 20% oleh investor luar, dan 12% melalui saham karyawan. Pak Bima tidak memiliki saham dengan hak suara. Beliau menjabat sebagai direktur operasional, atas persetujuan Dewan Direksi. Ekspresi Bima berubah. Selama bertahun-tahun, Kirana membiarkannya berbicara di depan umum sebagai salah satu pendiri perusahaan. Dia tidak pernah mengoreksi teman-teman yang menganggap bisnis itu milik mereka berdua. Rupanya, dia mulai mempercayai asumsi itu. Aku punya opsi saham, katanya. Opsi yang baru akan berlaku 18 bulan lagi, jawab Kirana, dan hanya jika kau tetap bekerja tanpa ditemukan adanya pelanggaran. Untuk pertama kalinya, Soraya terlihat ketakutan. Kirana berjalan ke potret yang jatuh dan mengangkatnya dari lantai. Kacanya retak di sepanjang wajah ibunya. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang milik kalian, katanya kepada Bima. Soraya punya 10 menit. Kau tidak bisa mempermalukan kami seperti ini. Kirana meletakkan potret itu dengan tegak. Kalian memindahkan dia ke kamar tidurku saat aku sedang menegosiasikan kemitraan riset terbesar dalam sejarah perusahaan kita. Mempermalukan adalah rencana kalian. Logistik adalah rencanaku. Rahang Bima mengeras. Saat perceraian ini diketahui publik, semua orang akan tahu siapa dirimu. Dingin, suka mengontrol, tidak mampu mencintai siapapun lebih dari warisan. Arya maju selangkah tanpa suara, tetapi Kirana memberinya gelengan kepala yang sangat kecil. Dia berhenti. Biarkan mereka tahu, katanya. Mereka juga akan tahu di mana kau tidak lagi tinggal. Soraya menggunakan 7 dari 10 menitnya untuk berdebat dan 3 menit untuk memasukkan perhiasan ke dalam tas tangan. Keamanan berhasil mengambil kembali 2 buah sebelum dia mencapai pintu depan. Salah satunya adalah bros safir milik nenek Kirana. Soraya mengklaim dia telah meminjamnya untuk acara gala Yayasan Adinata yang akan datang. Aku bilang padamu aku akan memakainya, katanya saat kepala keamanan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Kau memberitahu Bima, jawab Kirana. Dia tidak punya izin untuk meminjamkannya. Mata Soraya berkaca-kaca tepat pada saat seorang reporter muncul di luar gerbang. Kau memperlakukanku seperti pencuri. Kalau begitu kembalikan semua yang bukan milikmu, dan kemiripan itu akan berakhir. Bima membawa 2 koper menuruni tangga. Ayo Soraya, kita tidak butuh semua ini. Namun, dia terus menoleh ke belakang ke arah Wisma Adinata sampai mobil mereka menghilang di balik pepohonan. Ketika gerbang ditutup, kendali diri Kirana akhirnya goyah. Tidak secara dramatis. Bahunya merosot dan jari-jarinya mulai gemetar di atas bros safir itu. Arya berdiri beberapa meter jauhnya. Apakah Anda ingin semua orang pergi? Ya. Dia memberi isyarat kepada Ibu Melinda dan tim keamanan. Dalam beberapa menit, aula besar itu kosong. Arya tetap berada di dekat pintu. Semua orang termasuk kau, kata Kirana, tetapi tidak ada kekuatan di balik kata-katanya. Bisa saja, dia menunggu. Kirana memandangi potret yang retak. Tetaplah di sini sampai aku berhenti gemetar. Jangan bilang aku lebih baik tanpanya. Jangan sebut aku kuat. Baiklah. Dia duduk di anak tangga paling bawah sementara Kirana duduk di bangku beludru di seberangnya. Dia tidak menawarkan nasihat. Dia tidak menyentuhnya. Keheningannya tidak menuntut apapun darinya, yang membuatnya bisa bernapas. Sudah berapa lama kau tahu? Tanyanya akhirnya. Tentang perselingkuhan itu? Aku curiga sekitar 3 minggu yang lalu. Bima menggunakan sopir perusahaan untuk membawa Soraya ke sebuah hotel. Pengeluaran itu muncul dalam tinjauan dana warisan triwulanan. Aku meminta catatan pendukung. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku punya kecurigaan, bukan bukti. Ibu Melinda berencana menemuimu besok. Aku salah telah menunggu. Kirana mempelajarinya. Sebagian besar pria dalam hidupnya akan membela diri sebelum mengakui kesalahan. Arya memberinya kebenaran tanpa menghiasinya. Bima bilang aku ada di Singapura sampai Jumat. Dia tahu jadwal kemitraan Helix. Hanya 4 orang yang tahu jadwal itu berubah. Mereka saling berpandangan. Ekspresi Arya menajam. Siapa 3 orang lainnya? Bima, Soraya, dan Pak Wisnu Hartono.
Direktur riset kami. Apakah Bima tahu syarat-syarat kemitraan itu? Tidak valuasi finalnya. Dia meminta berkas ringkasan sebelum aku pergi, tapi aku bilang Dewan Direksi akan menerimanya setelah penandatanganan. Arya mengeluarkan ponselnya. Kirana, apakah kau mengakses berkas itu dari Singapura, melalui ruang data aman? Ganti kredensialmu sekarang. Dia melakukannya. Kemudian dia menelepon Kepala Keamanan Siber Adinata Biotech dan memerintahkan peninjauan akses lengkap. Peringatan pertama tiba 20 menit kemudian. Akun eksekutif Bima telah mengunduh ribuan halaman dari ruang data Helix pada pukul 2.00 pagi. Dia juga telah mengakses penelitian milik Dana Amal Imunoterapi Adinata, sebuah entitas amal terpisah yang mendanai pengobatan kanker eksperimental. Dia tidak punya izin, kata Kirana. Akunnya seharusnya bahkan tidak bisa melihat folder-folder itu. Seseorang meningkatkan level aksesnya, jawab Arya. Log keamanan mengidentifikasi kredensial Soraya. Sebagai direktur acara untuk Yayasan Adinata, dia memiliki akses terbatas ke catatan donatur dan rencana gala. Seseorang telah memberinya status administrator sementara 6 bulan sebelumnya. Persetujuan itu datang dari Bima. Kirana merasakan pengkhianatan itu menyusun ulang dirinya sendiri. Perselingkuhan itu bukan lagi satu-satunya luka. Mungkin itu hanyalah pengalih perhatian. Bekukan kedua akun itu, katanya kepada Kepala Keamanan. Amankan setiap perangkat dan kirim pemberitahuan hukum sebelum mereka bisa mengklaim penghapusan rutin. Arya mengawasinya membuat panggilan-panggilan itu. Ketika dia selesai, dia meletakkan segelas air di sampingnya. Kau tahu ada lebih dari ini, kata Kirana. Aku tahu Bima telah bertemu dengan perwakilan dari Cipta Medica Pharma. Mereka mencoba mengakuisisi Helix sebelum kemitraan kalian selesai. Cipta Medica menawarkan Bima posisi direktur utama 2 tahun lalu. Dia bilang dia menolaknya. Tawaran itu mungkin masih terbuka. Kirana memejamkan matanya. Bima tidak hanya berencana meninggalkannya dengan Soraya. Dia berencana untuk mengambil riset Helix, merusak valuasi Adinata Biotech, dan masuk ke perusahaan pesaing sebagai orang yang memberikan keduanya. Aku mau rapat Dewan Direksi darurat besok jam 8 pagi, katanya, dan tim forensik independen, bukan tim modal wiryawan. Jika ini menjadi litigasi, tidak ada yang bisa bilang kau merekayasa bukti untuk membantuku. Persetujuan menghangatkan mata Arya. Aku tahu firma yang tepat. Ibu Melinda bisa menugaskan mereka atas nama dana warisan. Dia bangkit untuk pergi, tetapi Kirana menghentikannya. Kenapa ibuku menunjukmu sebagai pelindung? Beliau tidak pernah menjelaskan. Beliau bilang aku satu-satunya orang yang beliau kenal yang punya lebih banyak uang daripada dana warisan itu dan oleh karena itu tidak punya alasan untuk mencuri darinya. Kirana hampir tersenyum. Itu seperti beliau. Beliau juga bilang aku sangat berhati-hati denganmu, sampai-sampai menyebalkan. Suasana ruangan berubah di sekitar kata-kata itu. Arya adalah teman terdekatnya di masa kuliah. Dia pernah tidur di kursi rumah sakit selama 2 malam saat ibunya menjalani operasi. Lalu Kirana bertemu Bima dan Arya diam-diam mundur. Dia mengirim bunga pernikahan, menghadiri rapat dewan, dan tidak pernah membuatnya memilih antara pernikahannya dan persahabatan lama. Benarkah? Tanyanya. Aku mencoba. Dia tidak mengubah jawaban itu menjadi sebuah pengakuan. Kirana bersyukur. Pernikahannya berakhir kurang dari 1 jam yang lalu. Dia belum bisa menanggung harapan pria lain. Berhati-hatilah dengan dana warisan, katanya. Selalu. Dan denganku. Tatapannya menahannya. Terutama. Rapat Dewan Direksi Darurat dimulai pukul 8.00 keesokan paginya dengan Bima menuntut pemecatan Kirana. Dia muncul melalui video dari sebuah suite hotel. Soraya di sampingnya mengenakan gaun biru tua yang dipilih untuk menunjukkan keseriusan. Pengacara mereka duduk di antara mereka. Kirana menggunakan perselisihan pribadi untuk mencampuri kepemimpinan perusahaan, kata Bima. Dia mengunci direktur operasional dari sistem-sistem penting tanpa persetujuan dewan. Kirana duduk di kepala meja Adinata Biotech. Arya menempati kursi pengamat pelindung. Ibu Melinda dan pemeriksa forensik duduk di sebelah kanan Kirana. Akun Anda mengunduh riset yang dilindungi setelah tengah malam, kata Kirana. Akun itu ditangguhkan di bawah kebijakan keamanan data kami. Saya sedang mempersiapkan integrasi. Kalau begitu jelaskan mengapa Anda mentransfer file-file itu ke server penyimpanan yang terdaftar atas nama Cipta Medica Pharma. Pemeriksa menampilkan jejak akses di layar. Pengacara Bima mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik dengan mendesak. Soraya berbicara lebih dulu. Bima bilang server itu milik konsultan Adinata. Aku hanya membantunya memulihkan akses karena Kirana menahan informasi dari suaminya sendiri. Anda menggunakan kredensial yayasan untuk memasuki dana riset, kata salah satu direktur. Bagaimana? Bima menunjukkannya padaku. Dia bingung, kata Bima cepat. Soraya tidak mengerti izin teknis. Soraya menoleh ke arahnya.
Aku mengerti persis apa yang kau minta aku lakukan. Kirana menyaksikan keretakan pertama terbentuk di antara mereka. Pemeriksa melanjutkan. Bima telah menyalin data klinis Helix, model negosiasi, dan proyeksi pendaftaran pasien rahasia. Dia kemudian mengirim pesan kepada Cipta Medica yang menjanjikan pengiriman strategi kemitraan lengkap dengan imbalan kontrak eksekutif yang dijamin dan bonus penandatanganan sebesar 225 miliar. Kontrak itu menyebutkan Soraya sebagai direktur filantropi perusahaan. Kau menawarinya pekerjaan menggunakan yayasanku, kata Kirana. Gambar kamera Bima berkedip saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat. Aku membangun divisi komersial Adinata. Aku pantas mendapatkan ekuitas dan wewenang. Kau menjebak semuanya dalam dana warisan sehingga aku akan selalu menjadi karyawan dalam pernikahanku sendiri. Dana warisan itu ada sebelum aku bertemu denganmu. Kau menandatangani perjanjian pranikah yang mengakuinya. Pengacaramu menguburku dalam tumpukan kertas. Ibu Melinda membuka perjanjian itu. Pak Bima memiliki penasihat hukum independen, periode peninjauan selama 6 minggu, dan konferensi penandatanganan yang direkam. Bima mengabaikannya. Kirana, kita masih bisa menyelesaikan ini. Pulihkan aksesku dan berikan aku setengah saham dengan hak suara. Aku akan memastikan Cipta Medica menarik gugatannya terhadap Helix. Tawaranmu adalah berhenti merusak perusahaanku jika aku memberimu kepemilikan sebagai imbalan. Perusahaan kita, Kirana memandang sekeliling meja ke arah para ilmuwan, karyawan, dan wali amanat yang pekerjaannya telah dipertaruhkan Bima untuk keuntungan pribadi. Mosi di hadapan Dewan adalah pemecatan dengan alasan pelanggaran berat, pembatalan segera opsi saham yang belum berlaku, dan pelimpahan kasus transfer data ini kepada pihak berwenang federal, katanya. Pemungutan suara itu bulat. Bima menatap ke kamera setelah hasilnya muncul. Kau akan menyesal telah mempermalukanku. Kau menukar riset pasien untuk tawaran pekerjaan, jawab Kirana. Dipermalukan adalah konsekuensi termurah yang tersedia untukmu. Sambungan berakhir. Di luar ruang dewan, karyawan berbaris di koridor. Desas-desus telah menyebar dan ketakutan merayap di seluruh gedung. Kirana meminta kepala departemen untuk mengumpulkan semua orang di atrium. Dia berdiri di anak tangga bawah di bawah patung Helix kaca perusahaan. Bima Prakoso tidak lagi bekerja untuk Adinata Biotech, katanya. Dia dituduh mentransfer informasi rahasia kepada pesaing. Investigasi independen sedang berlangsung. Tidak ada karyawan yang akan kehilangan pekerjaan atau tunjangan karena tindakannya. Kemitraan Helix tetap ditandatangani, didanai, dan dilindungi. Seorang peneliti di dekat depan mengangkat tangannya. Apakah Cipta Medica akan menuntut? Mungkin. Kami akan menjawab dengan bukti. Apakah Anda akan mengundurkan diri karena perceraian ini? Kirana teringat semua tahun Bima memperkenalkannya sebagai komisaris utama karena warisan, lalu menggambarkan dirinya sebagai orang yang benar-benar menjalankan perusahaan. Tidak, katanya, saya justru akan melangkah maju karenanya. Tepuk tangan dimulai dengan ragu-ragu, lalu memenuhi atrium. Arya tetap berada di dekat belakang. Dia tidak bertepuk tangan lebih keras dari siapapun atau mengambil tempat di sampingnya untuk kamera. Ketika para karyawan kembali bekerja, dia menemuinya di lift dengan 2 cangkir kopi. Kau ingat, katanya setelah mencicipi kopinya. 1 gula, tanpa susu. Bima tidak pernah ingat. Aku tidak bersaing dengan Bima. Jawaban itu datang seketika, nyaris tegas. Kirana menatapnya dari balik tutup cangkir kopi. Tidak, kau tidak. Pintu lift terbuka. Untuk 1 detik yang sunyi, tak satu pun dari mereka bergerak. Kemudian Arya memberi isyarat agar Kirana masuk lebih dulu. Tim forensik menemukan masalah kedua. Tentu saja, Soraya mengakses jadwal distribusi dana warisan Adinata. Dia mungkin percaya dia bisa memaksa pencairan dana selama perceraianmu. Kirana melangkah ke dalam lift. Kalau begitu, inilah saatnya sahabatku belajar apa yang sebenarnya dilakukan oleh dana warisan itu. Soraya tahu tata letak kehidupan Kirana lebih baik dari siapapun. Dia tahu perancang perhiasan mana yang merancang kalung pernikahan Kirana, anggota dewan mana yang tidak suka konflik, pengurus rumah tangga mana yang menyimpan kunci darurat, dan cerita masa kecil mana yang bisa membuat Kirana meragukan dirinya sendiri. Yang tidak dia ketahui adalah bagaimana dana warisan abadi Adinata bekerja. Ibu Kirana telah merancangnya setelah menyaksikan 2 generasi kerabat kehilangan perusahaan keluarga, karena perceraian, utang, dan kesombongan. Dana warisan itu memiliki Wisma Adinata, saham pengendali perusahaan, koleksi seni, dan sebagian besar investasi keluarga. Kirana menerima penghasilan dan menjabat sebagai pengelola utama, tetapi dia tidak bisa menjual aset pokok untuk kepentingan pribadi. Pasangan juga tidak bisa mengklaimnya. Dana warisan itu melakukan hal lain yang dilewatkan Soraya. Dana itu mendanai hibah pengobatan dan melindungi penelitian klinis dari tekanan komersial.
Setiap aset mewah mendukung tujuan medis, rumah besar itu bukan sekadar rumah besar. Saya publiknya setiap tahun menjadi tuan rumah bagi pasien, peneliti, dan donatur. Perusahaan itu bukan piala perkawinan. Perusahaan itu membiayai terapi yang dianggap terlalu tidak pasti oleh perusahaan besar. Soraya telah melihat kekayaan itu dan mengabaikan struktur yang menopangnya. 3 hari setelah rapat dewan, Soraya mengajukan gugatan perdata yang mengklaim Kirana telah menjanjikannya 5% kepemilikan permanen di Yayasan Adinata dan hak tinggal seumur hidup di paviliun taman di Wisma Adinata. Buktinya adalah surat yang bertanda tangan Kirana. Ibu Melinda meletakkan dokumen itu di meja Kirana. Apakah Anda menandatangani ini? Kirana membacanya sekali. Bahasanya terdengar hampir meyakinkan. Surat itu menyebut Soraya sebagai saudara perempuan yang dipilihnya dan berterima kasih atas pengabdiannya yang setia selama bertahun-tahun. Paragraf terakhir memberikan hak kepemilikan dan hak tinggal tersebut. Halaman pertama adalah milikku, kata Kirana. Aku menulisnya untuk ulang tahun ke-10-nya di yayasan. Halaman kedua bukan. Kertas dan jenis hurufnya cocok. Karena Soraya memesan alat tulisku. Arya duduk di seberang mereka meninjau salinannya. Halaman kedua menyebutkan ketentuan distribusi yang tidak pernah ada. Dari mana dia mendapatkan frasa itu? Kirana teringat sebuah makan malam 6 bulan sebelumnya. Soraya bertanya apa yang akan terjadi pada Wisma Adinata jika Kirana meninggal tanpa anak. Bima bercanda bahwa dia akhirnya akan mengganti perpustakaan dengan ruang cerutu. Kirana menjelaskan bahwa dana warisan akan berlanjut dan mendanai yayasan medis. Dia sedang menguji batasannya, kata Kirana. Pemeriksa forensik menemukan jawabannya di log printer yayasan. Soraya telah mencetak halaman kedua yang dipalsukan pada malam sebelum pindah ke Wisma Adinata. Video keamanan menunjukkan Bima memasuki ruang arsip sementara Soraya menunggu di samping mesin. Kirana memberi wewenang kepada Ibu Melinda untuk merespons dengan gugatan balik atas penipuan. Sore itu, Soraya menelepon dari nomor yang tidak dikenal. Bagaimana bisa kau menuduhku melakukan pemalsuan? Tuntutnya. Dengan melampirkan bukti pada gugatan yang disumpah, aku memberimu seluruh hidupku. Setiap acara, setiap makan malam donatur, setiap keadaan darurat. Kau bilang yayasan akan menjadi milik kita suatu hari nanti. Aku bilang kita akan membangunnya bersama. Kau dibayar gaji dan bonus untuk melakukan itu. Kau tidak pernah memperlakukanku setara. Kirana melihat melalui jendela kantornya ke taman timur Wisma Adinata. Soraya telah membantu memilih mawar-mawar itu. Selama bertahun-tahun, Kirana berpikir kenangan bersama menjamin nilai-nilai yang sama. Seorang yang setara meminta bagian, katanya, seorang pencuri membuatnya sendiri. Suara Soraya melunak. Bima mencintaiku. Dia memberitahuku betapa kesepiannya dia denganmu. Aku tidak merebutnya. Dia datang kepadaku karena kau meninggalkan ruang kosong. Lalu kenapa memalsukan tanda tanganku? Jika cinta adalah semua yang kau inginkan, kau sudah memilikinya. Keheningan menjawab. Bima bilang dana warisan akan dibagi, bisik Soraya akhirnya. Dia bilang rumah itu akan menjadi milik kita. Kirana memejamkan matanya. Itulah jawabannya. Bukan penyesalan, tapi kekecewaan atas hadiah yang dijanjikan. Kau tidak merebut suamiku karena aku gagal menghargainya, katanya. Kau merebutnya karena dia menjanjikanmu hidupku. Itu tidak benar. Kalau begitu tinggalkan gugatan hukum, rumah, dan perusahaan ini dari kisah cintamu. Kirana mengakhiri panggilan. Arya menemukannya 10 menit kemudian di konservatori. Dia sedang memotong daun-daun mati dari sebuah anggrek dengan kekuatan lebih dari yang diperlukan. Tanamannya sudah mengaku, katanya. Dia melihat gunting di tangannya, lalu tertawa meskipun dirinya sendiri. Aku mungkin bereaksi berlebihan. Dia mengambil gunting itu saat Kirana menawarkannya dan meletakkannya di atas meja. Aku terus mencoba mengidentifikasi saat Soraya berhenti mencintaiku, kata Kirana. Kau mungkin tidak akan menemukannya. Orang bisa mencintai seseorang dan tetap membenci apa yang mereka tolak untuk bangun sendiri. Itu terdengar seperti pengalaman. Arya melirik ke arah taman. Adikku menuntutku setelah ayah kami meninggal. Dia percaya perusahaan seharusnya dibagi rata, meskipun dia telah mengambil warisannya dalam bentuk tunai 10 tahun sebelumnya. Aku pikir menunjukkan catatan kepadanya akan mengembalikan akal sehatnya. Itu hanya memberi kemarahannya lebih banyak detail. Apa yang terjadi? Dia kalah. Kami tidak berbicara selama 8 tahun. Kemenangan tidak membuatnya tanpa rasa sakit. Kirana menghargai peringatan di dalam cerita itu. Arya tidak menjanjikan balas dendam akan menyembuhkan pengkhianatan. Dia mengerti bahwa keadilan dan kesedihan bisa menempati ruangan yang sama. Maukah kau datang untuk makan malam? Tanyanya. Tidak ada pengacara, tidak ada laporan audit. Apakah itu bijaksana? Mungkin tidak, tapi aku lelah membiarkan Bima dan Soraya menentukan siapa saja yang terasa berbahaya. Ekspresi Arya menghangat.
Kalau begitu, ya, mereka makan di dapur kecil. Bukan di ruang makan formal. Kirana membuat nasi goreng dengan buruk. Arya membuat bumbu dengan baik dan menolak mengungkapkan kapan dia mempelajarinya. Mereka berbicara tentang masa kuliah, obsesi ibunya dengan novel misteri, dan keinginan rahasia Kirana untuk mengubah rumah kereta yang terbengkalai menjadi tempat tinggal bagi para peneliti tamu. Di akhir malam, dia mencium pipinya di dekat pintu depan. Ciuman itu cukup lembut untuk menjadi persahabatan dan cukup hati-hati untuk mengakui bahwa itu bukan hanya itu. Bima dan Soraya meluncurkan kampanye publik mereka pada minggu berikutnya. Mereka memberikan wawancara dari sebuah townhouse sewaan, duduk bersama di depan perapian yang belum pernah dinyalakan. Soraya menggambarkan tahun-tahun menyaksikan Kirana meremehkan Bima dan menggunakan uang keluarga untuk mengendalikan semua orang di sekitarnya. Bima mengklaim dia telah mengembangkan strategi komersial Adinata Biotech sementara Kirana menikmati gelar sebagai pewaris. Kami jatuh cinta karena kami berdua mengerti apa artinya hidup dalam bayang-bayang Kirana, katanya. Pewawancara bertanya apakah mereka telah mencoba pindah ke Wisma Adinata. Itu adalah tempat tinggal perkawinan saya, jawab Bima. Kirana menyuruh keamanan mengusir kami tanpa peringatan. Dia bahkan menuduh Soraya mencuri sebuah bros yang telah dia berikan padanya. Klip dari wawancara itu menyebar di media sosial. Para komentator yang tidak tahu apa-apa tentang dana warisan memperdebatkan apakah Kirana adalah seorang miliarder pencemburu yang menghukum cinta sejati. Cipta Medica Pharma mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan tentang ketidakstabilan di Adinata Biotech. Direktur Komunikasi Kirana mengusulkan sanggahan yang disiarkan di televisi. Tidak, kata Kirana. Kita akan mempublikasikan dokumen dana warisan, perjanjian kerja Bima, dan hasil pemungutan suara dewan. Tidak ada apapun tentang perselingkuhan itu. Mereka memenangkan cerita emosional. Direktur itu memperingatkan, kalau begitu biarkan mereka merayakannya sebelum bukti tiba. Bukti tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Cipta Medica mengajukan gugatan untuk membatalkan kemitraan Helix, mengklaim Bima telah menegosiasikan opsi eksklusif sebelumnya atas nama Adinata. Terlampir pada gugatan itu adalah kontrak yang ditandatangani oleh Bima sebagai salah satu pemilik dan wakil ketua eksekutif. Dia tidak pernah memegang kedua jabatan itu. Kontrak itu mengharuskan Adinata untuk mentransfer hak penelitian seharga 15.000 jika kesepakatan Helix ditutup. Sebagai imbalannya, Cipta Medica telah menempatkan 75 miliar ke dalam rekening penampungan escrow, yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan bernama Sable Consulting. Sable Consulting milik Soraya. Mereka berencana memicu ini begitu Helix diumumkan, kata Ibu Melinda. Cipta Medica akan merebut penelitian, Bima akan menerima pekerjaan eksekutifnya, dan Soraya akan mengumpulkan uang dari rekening penampungan. Kirana menoleh ke pemeriksa forensik. Bisakah kita membuktikan Cipta Medica tahu Bima tidak memiliki wewenang? Ada email uji tuntas yang meminta resolusi dewan. Bima menjawab bahwa dana warisan Adinata hanya bersifat seremonial, dan Anda menandatangani apapun yang dia letakkan di depan Anda. Rahang Arya mengeras, tetapi suaranya tetap tenang. Direktur utama Cipta Medica juga mendekati modal Wiryawan bulan lalu untuk pendanaan. Dia menyatakan bahwa transaksi Adinata telah disetujui. Saya bisa memberikan notulen rapat kami. Apakah itu akan menciptakan konflik kepentingan bagimu sebagai pelindung dana warisan? Tanya Kirana. Mungkin. Aku bisa menarik diri dari komite litigasi dan bersaksi sebagai saksi luar. Dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Membantu Kirana lebih penting daripada mempertahankan pengaruh formalnya. Pengadilan menjadwalkan sidang darurat. Cipta Medica mengharapkan perselisihan antara pasangan yang bercerai. Sebaliknya, Kirana tiba dengan piagam dana warisan, notulen rapat dewan selama 12 tahun, catatan keamanan siber, dan catatan kontemporer Arya yang menunjukkan Cipta Medica tahu mereka berurusan dengan seorang pria yang tidak memiliki wewenang kepemilikan. Bima duduk di meja seberang. Soraya berada di belakangnya mengenakan bros safir itu. Kirana langsung menyadarinya. Begitu pula kepala keamanan perkebunan. Hakim mendengarkan kesaksian selama 3 jam sebelum menolak permintaan Cipta Medica untuk memblokir Helix. Hakim merujuk kontrak palsu dan pengaturan rekening penampungan itu kepada Kejaksaan Agung untuk ditinjau. Kemudian Ibu Melinda membahas bros itu. Soraya mengklaim itu adalah replika. Foto-foto keamanan dari Wisma Adinata menunjukkan perbaikan kecil di dekat jepitannya. Perbaikan yang sama muncul pada bros yang disematkan di jaketnya. Seorang petugas meminta Soraya untuk melepaskannya. Dia menolak sampai hakim memerintahkannya untuk patuh. Di hadapan seluruh ruang sidang, bros itu disegel dalam kantong barang bukti. Kirana memberikannya padaku, kata Soraya, ketenangannya pecah.
Dia memberi orang barang dan berubah pikiran ketika mereka berhenti mematuhinya. Hakim melihat gugatan balik penipuan yang sedang berjalan. Pernyataan itu dapat dibuat di bawah sumpah pada waktu yang tepat. Jangan memakai properti yang disengketakan ke ruang sidang saya lagi. Di luar, para wartawan mengepung Bima dan Soraya. Apakah Anda menandatangani kontrak menggunakan jabatan palsu? Mengapa 75 miliar dikirim ke perusahaan Nonacol? Apakah bros itu dicuri dari Wisma Adinata? Bima mendorong menuju mobil, meninggalkan Soraya beberapa langkah di belakang. Soraya memanggil namanya, tetapi Bima tidak menoleh. Kirana keluar melalui pintu samping bersama Ibu Melinda. Arya menunggu di dekat trotoar, secara teknis dikecualikan dari sidang setelah penarikan dirinya. Bagaimana sidangnya? Tanyanya. Cipta Medika kalah. Hakim merujuk kontraknya. Soraya memakai brosku. Ke pengadilan? Disematkan di hatinya. Arya mempertimbangkan ini. Nekat mungkin bukan prinsip utamanya. Kirana tertawa, lalu menutup mulutnya seolah-olah tawa tidak pantas di tangga gedung pengadilan. Kau boleh melakukannya, katanya. Boleh apa? Merasakan lega, marah, membuat nasi goreng yang buruk, tertawa atas keputusan yang sangat buruk. Tak satu pun dari itu membuatmu dingin. Kelembutan dalam suaranya mencapai tempat di mana tuduhan Bima masih meninggalkan memar. Kirana melangkah lebih dekat. Dan apakah aku boleh melakukan ini? Dia menciumnya. Arya terdiam selama sepersekian detik, memberinya setiap kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Kemudian satu tangannya mendarat ringan di pinggangnya. Ciuman itu hangat dan tidak terburu-buru tanpa ada klaim tersembunyi di dalamnya. Ketika mereka berpisah, seorang reporter meneriakkan pertanyaan dari seberang jalan. Arya memandang ke arah kamera. Aku minta maaf. Itu mungkin akan memperumit judul berita. Judul beritanya sudah rumit. Haruskah aku khawatir kau hanya menciumku setelah kemenangan hukum? Tanyakan lagi padaku setelah makan malam. Investigasi federal mengubah kepercayaan diri Bima menjadi kepanikan. Para penyidik menyita catatan rekening penampungan Cipta Medika, log akses Adinata, dan email Yayasan Soraya. Uang 75 miliar itu telah dibagi sebelum kontrak itu digugat. 30 miliar rupiah masuk ke rekening di Karibia atas nama Bima. 15 miliar rupiah membayar uang muka sebuah penthouse yang Soraya yakini akan mereka tempati setelah mengambil alih Adinata. Sisanya mendanai sebuah firma hubungan masyarakat dan cadangan hukum tersembunyi. Bima menghubungi Kirana melalui pengacara perceraiannya. Dia menawarkan untuk menarik semua klaim terhadap dana warisan jika Kirana membujuk perusahaan untuk tidak bekerja sama dengan jaksa. Kirana menolak. Soraya menawarkan untuk bersaksi bahwa Bima telah memanipulasinya jika Kirana membatalkan klaim pemalsuan dan pencurian. Kirana menolaknya juga. Kisah cinta mereka mulai runtuh di bawah biaya pembelaannya. Bima mengetahui Soraya telah merekam beberapa percakapan sebagai jaminan. Soraya mengetahui Bima telah mencantumkannya sebagai pemilik tunggal Sable Consulting, menempatkan kewajiban pajak dan sebagian besar bukti langsung atas namanya. Mereka berhenti tampil bersama. Melalui pengacara mereka, masing-masing menggambarkan yang lain sebagai arsitek skema tersebut. Acara gala Yayasan Adinata semakin dekat sementara investigasi berlanjut. Soraya telah merencanakan acara itu selama 9 tahun dan masih memegang hubungan dengan vendor, daftar donatur, dan akses ke file desain lama. Dewan Yayasan mempertimbangkan untuk membatalkannya. Kirana menolak. Gala itu mendanai hibah pengobatan, katanya. Kita tidak akan menghukum pasien karena Soraya menggunakan kemurahan hati sebagai kostum. Dia memindahkan acara dari ballroom hotel ke Wisma Adinata. Galeri publik, taman musim dingin, dan perpustakaan riset akan dibuka untuk malam itu. Para ilmuwan tamu akan mempresentasikan proyek-proyek yang didukung donasi. Temanya adalah memiliki harapan. Kedengarannya tajam, komentar Arya. Ini tentang menjaga penelitian medis di tangan pasien dan ilmuwan. Dan mungkin sedikit tajam. Kirana tersenyum. Mungkin. Mereka berada di rumah kereta yang terbengkalai meninjau rencana untuk tempat tinggal peneliti tamu. Arya telah menawarkan untuk mendanai seluruh renovasi. Kirana membalas dengan hibah yang sepadan yang dikelola oleh komite independen. Kau membuat menerima hadiah menjadi sangat sulit, katanya. Aku membuatnya setara. Aku suka itu tentangmu. Kenyamanan di antara mereka telah tumbuh perlahan. Arya menyewa kamar di hotel ketika dia berkunjung daripada menganggap Wisma Adinata terbuka untuknya. Dia bertanya sebelum membahas perceraiannya. Dia menandatangani perjanjian pendanaan Helix melalui komite modal wiryawan di mana dia menarik diri, menerima syarat-syarat yang dinegosiasikan oleh penasihat luar Kirana. Dia tidak pernah salah mengartikan perlindungan dengan kepemilikan. Suatu malam, saat mereka memilah-milah gambar arsitektur lama, Kirana menemukan sebuah foto dari masa kuliah. Dia dan Arya sedang duduk di lantai laboratorium, berbagi biskuit dari mesin penjual otomatis pada pukul 3.00 pagi. Kau menyimpan ini?
tanyanya. Ibumu yang menyimpannya. Foto ini ada di dalam rencana rumah kereta. Kirana mempelajari wajahnya yang lebih muda. Apakah kau mencintaiku saat itu? Arya tidak berpura-pura salah paham. Ya, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku akan mengatakannya. Lalu kau memperkenalkanku pada Bima. Kau terlihat bahagia. Kau bisa saja memberitahuku. Memberitahumu akan membuat perasaanku menjadi bebanmu. Aku pikir persahabatan lebih berharga daripada memaksakan sebuah pilihan. Kirana meletakkan foto itu. Dan sekarang? Sekarang kau tahu, tapi kau tetap tidak berutang pilihan padaku. Dia menyeberangi lantai berdebu dan meraih tangannya. Aku tidak berutang padamu, katanya. Aku sedang membuatnya. Ciuman kedua mereka tidak memiliki kamera gedung pengadilan, dan tidak ada kemenangan hukum di baliknya. Ciuman itu dimulai di samping cetak biru tua dan berakhir dengan dahi Kirana menempel di dadanya, mendengarkan detak jantung yang telah menunggu tanpa menuntut bayaran atas kesabaran. 2 hari sebelum gala, Ibu Melinda menerima paket anonim berisi pesan-pesan internal Cipta Medica. Pesan-pesan itu menunjukkan Bima dan Soraya tidak hanya mencuri dokumen negosiasi. Mereka telah merencanakan untuk membocorkan data pasien tertentu, memicu skandal privasi, dan menurunkan saham Adinata Biotech sebelum kontrak opsi palsu itu dipublikasikan. Kebocoran itu telah dijadwalkan untuk malam gala. Terlampir adalah denah tempat duduk yang menandai meja di mana seorang reporter akan menerima file-file itu. Catatan tulisan tangan Soraya muncul di margin. Dia masih memiliki akses ke portal donatur, kata Kirana. Kami sudah menonaktifkan akunnya. Pemeriksa itu menggelengkan kepala. Dia membuat profil administrator tersembunyi tahun lalu. Kami menemukannya karena dia masuk kemarin. Bisakah kita melacak transfer yang dijadwalkan? Ya, kita juga bisa membiarkan akun itu tampak aktif sambil mengalihkan setiap tindakannya ke server barang bukti. Arya mempelajari Kirana. Pilihan teraman adalah membatalkan gala dan membawa ini langsung ke penyidik. Penyidik sudah memilikinya, kata Ibu Melinda. Mereka ingin mengamati upaya transfer tersebut. Kirana melihat denah tempat duduk yang dirancang Soraya. Mantan sahabatnya itu berharap bisa masuk ke Wisma Adinata sebagai tamu, membocorkan informasi curian, menghancurkan perusahaan, dan menyaksikan Kirana jatuh di rumah yang coba direbutnya. Gala tetap berlanjut, kata Kirana, tetapi tidak ada data pasien yang akan terekspos. Ganti setiap file di folder transfer dengan piagam dana warisan, lini masa forensik, dan informasi kontak surat perintah. Mulut Arya sedikit melengkung. Itu tajam. Kali ini, kata Kirana, sepenuhnya. Pada malam gala, Wisma Adinata bersinar dari setiap jendela. Para tamu masuk di bawah potret yang dijatuhkan Bima. Kaca yang retak telah diganti, tetapi Kirana membiarkan garis samar di bingkai kayu itu. Ibunya percaya restorasi harus melestarikan bukti bahwa sesuatu telah bertahan. Pajangan penelitian memenuhi galeri barat. Di perpustakaan, para dokter menjelaskan hasil uji coba awal kepada para donatur. Taman musim dingin dihiasi meja-meja dengan anggrek putih, termasuk tanaman yang hampir dihancurkan Kirana saat marah. Kirana mengenakan gaun hijau tua dan bros safir neneknya yang telah kembali. Arya tiba secara terpisah dan menyapanya di bawah tangga. Kau terlihat menakutkan, katanya. Itu biasanya bukan pujian, itu pujian dariku. Dia menawarkan lengannya, tetapi menunggu sampai Kirana memilih untuk menerimanya. Bima masuk 30 menit kemudian di bawah perintah pengadilan yang membatasinya di area publik. Pengacaranya telah menasihatinya untuk tidak hadir, tetapi harga diri mengalahkan kehati-hatian. Dia ingin para donatur melihatnya sebagai mantan eksekutif yang dizalimi, yang telah membantu membangun yayasan. Soraya datang sendiri. Dia mengenakan gaun perak, warna yang telah dia pilih untuk pernikahan Kirana 12 tahun sebelumnya. Kamera-kamera menyorot saat dia mencapai puncak barisan penyambutan. Aku terkejut undanganku masih berlaku, katanya kepada Kirana. Kau merencanakan acara aslinya. Rasanya adil jika kau melihat versi finalnya. Tatapan Soraya jatuh ke bros itu. Itu selalu lebih cocok untukku. Itu tidak pernah menjadi milikmu. Bima juga, sepertinya begitu. Dia telah bernegosiasi melawanku selama berminggu-minggu. Kirana tidak merasakan kepuasan atas kepahitan dalam suaranya. Orang bukanlah aset dana warisan, Soraya. Mengambilnya tidak pernah menjadi masalah hukum. Kau ingin semua orang percaya malam ini, membuktikan kau menang. Tidak, malam ini mendanai 60 hibah pengobatan. Itulah yang dibuktikannya. Soraya bergerak ke dalam kerumunan. Pukul 8.15, akun administrator tersembunyi menjadi aktif. Di ruang keamanan di lantai atas, para penyidik mengawasi ponsel Soraya terhubung ke jaringan donatur. Dia membuka folder transfer, memilih apa yang dia yakini sebagai file pasien, dan mengirim tautan unduhan ke seorang jurnalis yang duduk di meja 14.
Jurnalis itu bekerja sama dengan penyidik. Tautan itu tidak berisi informasi pasien. Tautan itu membuka dokumen berjudul Lini Masa Penyalahgunaan Properti dan Data Dana Warisan Adinata. Di bawahnya muncul kontrak palsu Cipta Medica, transfer rekening penampungan Sable, hibah tempat tinggal palsu, dan upaya Soraya untuk mengakses data yang dilindungi malam itu. Jurnalis itu melihat ke seberang taman musim dingin. Soraya mengangkat gelas sampainya sedikit mengharapkan konfirmasi. Sebaliknya, dua agen federal mendekati mejanya. Bima melihat mereka dan berdiri. Soraya, panggilnya. Dia menatapnya, lalu ke para agen. Kepanikan menghapus kepercayaan diri yang terlatih dari wajahnya. Nona Cole, kata seorang agen, tolong letakkan ponsel Anda di atas meja. Saya diundang. Saya tidak melakukan apa-apa. Ballroom menjadi sunyi. Kamera-kamera menyorot. Bima mulai bergerak menuju pintu keluar. Sepasang agen lain memblokir jalan. Pak Bima, kami perlu berbicara dengan Anda juga. Dia melihat ke seberang ruangan ke arah Kirana. Kau menjebak kami. Kirana tetap di dekat tangga. Kalian yang menjadwalkan transfernya. Aku hanya mengubah apa yang ada di dalam folder. Dia yang melakukannya, kata Bima, menunjuk ke arah Soraya. Dia yang membuat Sable. Dia yang memalsukan surat itu. Dia yang merencanakan malam ini. Soraya tertawa sekali, suara yang tajam dan patah. Kau yang memberiku file pasien. Kau yang menjanjikanku rumah ini. Aku menjanjikanmu kehidupan, bukan kejahatan. Namamu ada di setiap instruksi pembayaran. Para tamu mundur saat pertengkaran mereka memanas. Bima menoleh ke para agen. Dia memanipulasi saya. Kirana bisa mengkonfirmasi saya tidak akan pernah mengerti transfer data. Dia yang menjalankan sisi teknis perusahaan. Ekspresi Kirana tidak berubah. Anda bersaksi di bawah sumpah bulan lalu bahwa Anda yang menciptakan strategi teknologi komersial Adinata. Versi mana yang Anda ingin direkam? Sebuah riak bergerak melalui kerumunan. Soraya menunjuk bros Kirana. Dia pikir dia memiliki segalanya. Rumah, perusahaan, dana warisan, bahkan orang. Bima hanya menginginkan apa yang dia peroleh. Kirana turun satu langkah. Wisma Adinata adalah milik dana warisan yang membuka pintunya bagi para peneliti dan keluarga. Perusahaan ini sebagian besar milik dana warisan itu dan para karyawannya. Dana warisan itu ada untuk tujuannya. Saya bertanggung jawab atas mereka. Itu tidak sama dengan percaya saya boleh mencurinya. Dia memandangi dua orang yang pernah berdiri di sampingnya di setiap meja liburan. Kalian tidak lupa bahwa rumah besar, perusahaan, dan dana warisan adalah milikku, katanya. Kalian lupa bahwa itu semua tidak pernah menjadi milik kalian untuk diambil. Para agen mengantar Soraya keluar lebih dulu. Dia meronta ketika seorang fotografer mengabadikannya tanpa selendang perak yang dikenakannya saat tiba. Bima mengikuti. Memprotes bahwa dia telah mendirikan perusahaan itu. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengoreksinya. Bukti sudah melakukannya. Setelah pintu ditutup, Kirana mendekati mikrofon. Saya mohon maaf atas gangguannya, katanya. Tidak ada informasi pasien yang terekspos. Upaya pembobolan telah diatasi dan didokumentasikan di bawah pengawasan penegak hukum. Dia berhenti sejenak saat para tamu kembali tenang. Yayasan ini telah menghabiskan terlalu banyak tahun membiarkan satu orang mewakili pekerjaan yang dilakukan oleh ratusan orang. Malam ini, saya ingin Anda bertemu dengan orang-orang itu. Dia mengundang 12 ilmuwan, perawat, advokat pasien, dan administrator hibah ke atas panggung. Tepuk tangan yang mereka terima lebih lama dari apapun yang pernah diilhami oleh Bima. Pada tengah malam, gala tersebut telah mengumpulkan dana 2 kali lipat dari targetnya. Ketika tamu terakhir pergi, Kirana menemukan Arya di dapur membantu staf menumpuk piring yang tidak terpakai. Miliarder mencuci piring? Tanyanya. Hanya yang dekoratif. Aku punya standar. Dia bersandar di meja, tiba-tiba lelah. Arya meletakkan piring itu. Kau mau penghiburan, strategi, atau keheningan? Pertanyaan itu meluluhkannya lebih dari yang bisa dilakukan oleh deklarasi apapun. Kirana menyeberangi dapur dan memeluknya. Ini, katanya. Dia memeluknya tanpa berbicara. Bima dan Soraya didakwa 3 minggu kemudian. Dakwaan itu mencakup konspirasi untuk mencuri rahasia dagang, penipuan elektronik, upaya transfer ilegal informasi kesehatan yang dilindungi, penipuan identitas, penghalangan keadilan, dan pencurian properti dana warisan. Direktur utama dan penasihat hukum Cipta Medica didakwa secara terpisah. Perusahaan itu mencapai kesepakatan dengan Adinata Biotech, menarik semua klaim terhadap Helix, dan membayar ganti rugi yang mendanai 2 lokasi klinis pertama kemitraan tersebut. Bima menyalahkan Soraya sejak dia masuk tahanan. Soraya merespons dengan memberikan rekaman yang telah dia buat selama perselingkuhan mereka kepada jaksa. Dalam satu rekaman,
Bima menjelaskan mengapa dia memilihnya. Kirana mempercayaimu, dia tidak akan pernah membayangkan kau akan membantuku. Begitu Cipta Medica membayar, kita bisa memaksa penyelesaian. Dia tidak bisa menjalankan perusahaan di tengah perceraian publik. Di rekaman lain, Soraya bertanya apakah Bima benar-benar mencintainya. Tentu saja, tapi cinta akan lebih mudah dengan 225 miliar rupiah. Rekaman itu menghancurkan versi romantis terakhir dari cerita mereka. Kerja sama Soraya membuatnya mendapatkan perjanjian pembelaan, tetapi itu tidak menghapus pengajuan palsunya, bros curiannya, akun administratornya, atau transfer pada malam gala. Dia mengaku bersalah atas konspirasi, penipuan elektronik, dan penipuan identitas. Bima menolak untuk mengaku sampai jaksa memperkenalkan rekeningnya di Karibia, dan pesan yang dihapus yang menginstruksikan Soraya untuk membocorkan data pasien sebelum Kirana bisa memperingatkan Helix. Menghadapi persidangan, dia mengakui konspirasi, pencurian rahasia dagang, penipuan elektronik, dan penghalangan keadilan. Sidang vonis mereka menarik setiap media yang telah meliput wawancara tentang cinta terlarang. Soraya berbicara lebih dulu. Dia menggambarkan tumbuh dewasa di samping Kirana, selalu cukup dekat dengan kekayaan untuk menyentuhnya, tetapi tidak pernah memilikinya. Dia mengklaim kebencian telah membuat janji-janji Bima tak tertahankan. Saya pikir Kirana memiliki segalanya, katanya sambil menangis. Saya ingin satu bagian dari hidupnya memilih saya. Kirana mendengarkan dari baris kedua. Dulu, dia akan mencari alasan untuk memaafkan dalam kata-kata itu. Sekarang dia mendengar kebenaran yang hilang. Soraya tidak pernah bertanya bagian mana dari kehidupan Kirana yang membawa kesedihan, tugas, atau risiko. Dia mendambakan permukaan yang terlihat dan menghukum Kirana karena memilikinya. Hakim menjatuhkan hukuman 30 bulan penjara federal kepada Soraya, diikuti dengan pembebasan bersyarat. Dia diperintahkan untuk membayar kembali dana yayasan, menyerahkan uang muka penthouse, dan memberikan kompensasi kepada dana warisan untuk biaya investigasi. Pengadilan perdata secara terpisah membatalkan klaim palsunya dan menjatuhkan putusan untuk properti yang dicuri. Bima menerima 62 bulan. Hakim mengutip peran kepemimpinannya, penyalahgunaan kepercayaan dalam perkawinan, upaya mengekspos informasi pasien, dan upaya untuk menjebak Soraya ketika skema itu gagal. Opsi sahamnya yang belum berlaku dibatalkan. Dana di Karibia, bonus pensiun, dan bagian aset perkawinannya digunakan untuk restitusi dan putusan hukum Kirana. Sebelum petugas membawanya pergi, Bima menoleh ke arah Kirana. Kau menghancurkanku demi sebuah perusahaan yang kau warisi, katanya. Kirana berdiri. Nenekku mendirikan 1 laboratorium. Ibuku mengembangkannya menjadi 3. Aku menghabiskan 18 tahun membangun perusahaan yang kau coba jual. Warisan memberiku tanggung jawab. Pilihanmu memberimu hukuman ini. Dia melihat Arya di sampingnya. Dan dia mendapatkan rumah besar itu sekarang? Arya tidak menjawab. Kirana yang menjawab. Tidak ada yang mendapatkannya. Itulah pelajaran yang kau tolak untuk pelajari. Perceraian itu diselesaikan sebulan kemudian. Bima menerima properti pribadi yang tercantum dalam perjanjian pranikah dan tidak ada apapun dari dana warisan. Kirana memulihkan sisa dana yang telah disembunyikannya. Dia juga mengambil kembali namanya, menjadi Kirana Adinata lagi. Setelah sidang, dia dan Arya berjalan melalui taman gedung pengadilan. Kau sangat pendiam, katanya, sepertinya ini harimu, ini sore kita. Dia tersenyum. Apa yang ingin kau lakukan dengannya? Melihat rumah kereta, para arsitek sudah menyelesaikan rencana tempat tinggal itu. Pembangunan dimulai musim semi itu. Kirana dan Arya mendanainya secara merata, tetapi bangunan itu dimiliki oleh Dana Amal Baru dengan Dewan Independen. Bangunan itu mencakup 12 apartemen untuk peneliti tamu, perpustakaan laboratorium bersama, dan suite penitipan anak bagi para ilmuwan yang bepergian dengan keluarga. Seiring proyek itu tumbuh, begitu pula kehidupan biasa mereka. Arya memasak pada hari Minggu. Kirana belajar untuk tidak menjadwalkan panggilan dana warisan saat sarapan. Mereka tidak setuju tentang apakah perpustakaan membutuhkan perapian marmer, dan menyelesaikan masalah itu dengan bertanya kepada para peneliti, yang memilih lebih banyak stop kontak listrik. Ketika Kirana terbangun dari mimpi di mana Soraya masih berdiri mengenakan kimono sutra ibunya, Arya tidak pernah menyuruhnya untuk lupa. Dia duduk di sampingnya, membuat teh, dan mendengarkan sampai rumah tua itu menjadi miliknya lagi. Ketika saudara laki-laki Arya yang terasing mengirim surat meminta uang, Kirana tidak memberitahunya apa yang dibutuhkan untuk pengampunan. Dia membantunya memeriksa permintaan itu dan berdiri di samping jawaban apapun yang dia pilih. Mereka saling memahami bukan karena pengkhianatan membuat mereka identik, tetapi karena keduanya telah belajar bahwa cinta tanpa batas menjadi undangan untuk menghilang. 1 tahun setelah gala,
terapi Helix pertama memasuki uji klinis yang diperluas. Hasil awal menunjukkan harapan terhadap kanker langka yang telah resisten terhadap pengobatan standar. Pengumuman itu menaikkan nilai Adinata Biotech melampaui apapun yang pernah dibayangkan Bima untuk dicuri. Kirana merayakannya di laboratorium penelitian dengan para ilmuwan, bukan di program berita keuangan. Arya mengawasi dari ambang pintu sampai Kirana menariknya ke dalam foto grup. "Kau membantu mendanai ini," katanya. "Kau membuatku menegosiasikan setiap klausul. Itulah mengapa kau pantas mendapatkan foto itu." Arya melamar pada hari Selasa yang hujan di perpustakaan rumah kereta. Tidak ada gala, tidak ada pers, dan tidak ada penonton selain seorang peneliti tamu yang tertidur di atas tumpukan jurnal di ruangan sebelah. Kirana telah menghabiskan pagi itu meninjau data uji coba dan tiba mengenakan sepatu datar dengan noda tinta di satu tangan. Arya berdiri di samping jendela di mana foto masa kuliah yang lama sekarang tergantung. "Kau terlihat mencurigakan," kata Kirana. "Aku telah dinasihati bahwa kejutan itu tradisional." "Oleh siapa?" "Ibuku, Ibu Melinda, 3 rekan peneliti, dan seorang penjual bunga yang sekarang tahu terlalu banyak tentang kehidupan pribadiku." Kirana tertawa. "Tidak ada bunga. Kau bilang bunga potong membuatmu sedih. Ada pohon magnolia baru di luar." Dia membawanya ke jendela. Hujan menggelapkan tanah di sekitar pohon muda yang ditanam di halaman. "Itu milik para penghuni," katanya, "bukan milikmu, bukan milikku. Aku sedang belajar." Arya mengambil sebuah kotak cincin kecil dari sakunya. Napas Kirana tercekat. "Sebelum aku bertanya," kata Arya, "aku perlu mengatakan ini dengan jelas. Aku tidak menginginkan rumah besarmu, perusahaanmu, atau dana warisanmu. Aku tidak menginginkan wewenang atas namamu atau bukti bahwa kesabaran memberiku hadiah. Aku menginginkan pagi hari dengan nasi goreng yang buruk, perdebatan tentang stop kontak, dan hak istimewa untuk mengenal wanita sejatimu saat tidak ada yang membutuhkanmu untuk bersikap tenang." Dia membuka kotak itu. Cincin itu memiliki sebuah safir berwarna senja yang diapit oleh 2 berlian kecil. Cincin itu telah dirancang untuk melengkapi bros neneknya tanpa menirunya. "Kirana Adinata, maukah kau menikah denganku?" Dia tidak berlutut sampai Kirana tersenyum. Bahkan saat itu, matanya tetap sejajar dengan mata Kirana, penuh harap tetapi tidak takut akan jawabannya. "Ya," katanya, "dengan 3 syarat." "Hanya 3?" Pengacara terpisah untuk perjanjian pranikah, tidak ada perubahan pada dana warisan, dan pohon magnolia itu menerima tata kelola independen. Arya tertawa saat dia menyelipkan cincin itu ke jarinya. "Aku menerima 2 yang pertama. Pohon itu mungkin memerlukan arbitrase." Dia menciumnya sebelum dia bisa berdiri. Pernikahan mereka berlangsung di Wisma Adinata pada musim gugur berikutnya. Kirana mengenakan bros safir di bawah cincin yang diberikan Arya. Upacara diadakan di taman musim dingin dengan potret ibunya yang telah direstorasi terlihat melalui pintu yang terbuka. Tidak ada yang menyerahkan Kirana. Dia dan Arya masuk dari sisi yang berlawanan dan bertemu di bawah anggrek, masing-masing tiba atas pilihan sendiri. Peruhan jihad rengkah mereka lebih panjang dari sumpah mereka. Arya berjanji untuk tidak pernah menganggap keheningan sebagai persetujuan, tidak pernah menyelesaikan masalah yang tidak diminta Kirana untuk diselesaikan, dan selalu mengingat satu gula tanpa susu. Kirana berjanji untuk berbicara sebelum kebencian menjadi jarak, untuk menerima perhatian tanpa mencari tagihannya, dan untuk membangun rumah di mana baik cinta maupun kemandirian tidak harus kalah. Di resepsi, tarian pertama berlangsung kurang dari 1 menit karena sekelompok anak dari yayasan bergabung dengan mereka. Ibu Arya mengeluh bahwa pohon magnolia itu ditanam terlalu dekat dengan jalan setapak. Ibu Melinda bersulang untuk piagam dana warisan. Para peneliti memberi Kirana sebuah stop kontak berbingkai untuk menghormati debat perpustakaan. Kemudian, Kirana melangkah ke aula besar yang sunyi. Potret ibunya tergantung di atas meja konsol. Bingkai yang diperbaiki masih membawa bekas luka tipisnya. Kirana menyentuh cincin safir di jarinya dan berpikir tentang pagi ketika dia tiba dan menemukan potret itu di lantai. Bima dan Soraya percaya cinta berarti akuisisi. Bima menginginkan wewenang yang melekat pada nama Kirana. Soraya menginginkan kehidupan yang terlihat yang melekat pada persahabatan Kirana. Mereka melihat dana warisannya sebagai uang, perusahaannya sebagai daya ungkit, dan rumahnya sebagai hadiah yang menunggu pencuri paling berani. Kesalahan terbesar mereka bukan melupakan siapa yang memiliki hal-hal itu, melainkan melupakan mengapa Kirana melindunginya. Rumah besar itu menyimpan sejarah keluarganya, dan membuka pintunya bagi orang-orang yang membangun masa depan. Perusahaan itu membawa penelitian puluhan tahun dan harapan ribuan pasien. Dana warisan itu ada agar baik kesombongan maupun pengkhianatan tidak bisa menjual tujuan itu kepada penawar tertinggi. Kirana telah melindungi ketiganya.
Tetapi kemenangan yang paling dia hargai tidak dapat dicantumkan dalam daftar aset. Dia telah berhenti salah mengartikan daya tahan dengan kesetiaan. Dia telah belajar bahwa sahabat yang iri padanya bukanlah keluarga, suami yang memanfaatkannya bukanlah pasangan, dan seorang pria berkuasa yang mencintainya tidak perlu memiliki apa yang dia miliki. Arya memasuki aula membawa 2 potong kue pengantin. "Kau menghilang," katanya. "Aku sedang mengucapkan selamat malam pada ibuku." Dia meletakkan 1 piring di samping potret, lalu menawarkan yang lain kepada Kirana. "Beliau akan menunjukkan bahwa kue merusak furnitur antik," kata Kirana. "Aku pria yang nekat." Kirana bersandar padanya. Di luar, musik mengalun melalui taman, dan daun magnolia bergerak ditiup angin musim gugur. "Apakah kau merasa berbeda?" tanyanya. Dia mempertimbangkan cincin itu, rumah itu, dan kepastian damai dari tangannya di sekeliling tangannya. "Tidak," katanya. "Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri." Itulah cinta yang tidak pernah dipahami oleh Bima dan Soraya. Cinta sejati tidak mentransfer kepemilikan. Cinta sejati mengembalikan seseorang pada dirinya sendiri.